Welcome back to my podcast di Smart Talk and Productive Talk dengan saya Apri Joel dan juga dengan teman saya Kadeli. Oke, hari ini gue pengen bahas sama Deli tentang 100 hari sebelum 2020 berakhir. So, kira-kira teman-teman apa yang sudah kalian lakukan? Oke, Deli, welcome to my podcast. Kira-kira gue mau sharing sama lu nih. Kira-kira masuk 2020 ini banyak insecure dan overthinkingnya gak? Awalnya di 2019 tuh gue optimis banget. Di 2019 akhir gue udah susun tuh rencana gue di 2020. Ternyata 2020 bagi gue cuma Januari dan Februari doang. Dan 2 minggu di bulan Maret gitu. Setelahnya PSBB sampai 5 bulan itu gila gitu ya. Dan memang semua orang mengalami itu sih, semuanya hancur. Bukan hancur sih ya. Kacau lah gitu. Oke, so gue juga sempat ngalamin hal yang sama, tapi puji Tuhan sih gue mesti yang menang itu di pikiran. Gue nggak mau, kalau gue pribadi gue nggak mau terbatasi atau dipenjara oleh alasan pandemi ini. Jadi gue mesti tetap kreatif itu. Nah oke, sekarang semua orang pasti overthinking, benar nggak? Banget overthinking. Banyak orang overthinking dan banyak orang insecure. Tapi yang menjadi poinnya yang pengen gue bahas adalah di setiap masalah pasti selalu ada solusi, benar ya? Disinilah orang-orang seperti kita dituntut untuk lebih cerdas dan lebih kreatif. Nah, kira-kira deh, 2020 ini kan udah mau berakhir ya. Kira-kira ada nggak resolusi yang lu udah capai kira-kira? Coba sebutkan 10 resolusi yang lu buat. Apa yang gak tercapai dan apa yang tercapai. Gak apa-apa, sharing aja. Harus 10 nih kayak banyak banget. Oh ya udah terserah lu lah. Ya gue inget aja ya, karena ada di buku catatan gue gitu. Pertama karena gue kan lagi berkecimpung di dunia profesi gue. Oke, apa itu? Arsitek. Iya, arsitek. Dan gue baru masuk komunitas anggota arsitek Indonesia sebagai anggota baru. Nah itu udah tercapai lah, walaupun seperti pending gitu kan. Harusnya pelantikan bulan Maret, cuma ada PSBB waktu itu, akhirnya ditunda sampai bulan Juli kalau nggak salah. Itu kan udah tuh, akhirnya walaupun sempat ke pending ya. Terus yang kedua gue mau kerjain pilot project gitu. Kayak pilot project ini proyek satu ya, ibaratnya gue banget gitu. Misalkan gue mau bikin satu rumah gitu yang gue dapet klien dan gue bangun rumahnya dia dengan desain yang gue banget gitu, dan orang tahu nih, oh ini desain gue gitu. Ternyata itu belum terlaksana di tahun ini kayaknya gitu. Karena lo tau lah, klien kan di masa sulit kayak gini mereka juga mikir mau ngeluarin duit gitu. Iya benar-benar. Oh berarti lu sudah sempat desain bangunan-bangunan gitu ya? Iya, di 2019 juga sempat gitu, bantu beberapa desainer, bantu beberapa klien gitu. Kebanyakan renovasi sih bro, belum ada yang bangun dari awal gitu. Oh kebanyakan itu renovasi ya? Nah, jadi gue dengar lu pernah desain gereja ya? Oh iya pernah itu. Oke, jadi teman gue muslim tapi dia sangat liberal. Moderat. Oh moderat, ulah. Jadi teman gue ini muslim tapi dia sangat moderat. Siap. Iya siap. Jadi ceritain dong pengalaman lu tentang lu pernah desain gereja gitu. Oh itu dulu 2019 awal. Ceritanya waktu itu temen gue punya teman. Nah ini proyeknya dari temennya dia gitu. Nah dia minta untuk didesainin gereja. Kebetulan gereja itu rumah sebenarnya. Nah rumah ini emang udah disetujui sama lingkungan RT setempat sebagai rumah sekaligus rumah ibadah gitu. Ya, cuma kondisinya memprihatinkan karena tiap hujan bocor, terus banyak banjir gitu kan, sehingga sampah-sampah limbah bekas banjir itu masuk, terus akses tangganya tinggi gitu. Itu kan apalagi di situ ada penghuni lansia juga gitu, harus naik tangga yang belakang gitu kan. Terus lantai 2-nya itu dari kayu dan agak reot gitu. I see. Dan akhirnya kita tergerak untuk ngedesain itu gereja gitu. I see. Walaupun beramal ya. Iya. Walaupun sebenarnya ya kalau dibilang kita nggak ngomong bayaran, tapi ya gimana lah kita tergerak ya, gitu. Tergerak ya. Nah, apa yang bisa lo buat sih buat orang lain? Ya, that's right. Oke. Jadi kira-kira ada nggak resolusi yang lo capai di 2020 ini? Sebelum kita bahas ke topik kita sebentar. Sebelum 100 hari ini mungkin ada sih satu. Bukan mungkin, tapi udah ada sih satu. Itu yaitu masuk anggota arsitek sebagai anggota baru, itu udah sih kemarin. Gue dengar anggota terbaik ya.
Lumayan lah bisa. Ini mantap. Juara Tepuk tangan ya. So, jadi saya yakin bahwa semua kita pasti punya pencapaian di tahun 2020 dan ada yang tercapai, tapi pasti ada juga yang nggak tercapai, benar dong ya? Banyak. Saya sendiri pribadi ada banyak goal atau resolusi, ada yang tercapai banyak, tapi ada juga yang memang nggak tercapai. Kalau contoh kayak saya yang tercapai itu apa? Saya mungkin kasih tahu satu aja. Apa itu? Saya itu punya impian untuk memberi makan 10.000 orang, menyentuh 10.000 orang. Banyak juga ya. Itu impian secara sosial ya. Impian kan banyak, secara keuangan, Ya. secara kesehatan ya kan, secara penampilan mungkin apalagi banyaklah skill Banyak. dan juga sosial dan kerohanian. Tapi kalau gue mungkin bilang secara sosial, gue pengennya dulu pas masuk di 2020 itu gue punya dream board dan gue tulis gue pengen menyentuh atau memberi makan sampai 10.000 orang. Dan puji Tuhan itu tercapai sih. Wah, Ya. Karena di pandemi ini artinya gue yakin itu bukan gue, tapi itu dari Tuhan juga untuk gue untuk gimana caranya supaya gue bisa mencapai apa yang menjadi impian gue. Ada kekuatan yang Iya, bekerja. betul. Jadi bukan sepenuhnya itu dari gue, tapi gue percaya itu adalah anugerah Tuhan. Gue dikasih kesempatan untuk gue bisa melayani orang-orang. Oke, yang berikut gini, gue mau tanya lu Del, kira-kira apa rencana lu untuk 100 hari ini bisa lu bikin sekreatif mungkin dan juga seproduktif mungkin? Mulai nih berarti ya. Iya, Yang iya. 1 hari sih kita kerjain dulu apa yang bisa kita capai gitu. Dari target-target realistis yang bisa kita capai selama 100 hari gitu. Nah, menurut gue yang bisa gue capai itu ada 5 hal ya juga kemarin tadi udah sempat kita bahas gitu. Pertama gue mau bikin konten tentang arsitektur dan alhamdulillah itu udah terlaksana gitu sama teman-teman gue karena kita punya kesamaan visi gitu kan. Oke. Terus yang kedua gue pengen bisa pengen nulis lagi gitu, maksudnya nulis dalam arti yang ringan-ringan aja, yang sederhana-sederhana, bukan berarti harus produknya buku, yang penting gue nulis aja dulu gitu apa yang pernah gue baca gitu, nge-review buku gitu kan. Lu kayak bikin video kayak gini kayak abang Joel ini ya. Iya. Gitu. So anyway, lu ini kan sebenarnya punya ilmu banyak banget ya. Oh enggak gitu. Gue kalau ngobrol sama dia pasti selalu berdebat. Sesama ekstrovert kita, gue sanguin koleris, dia juga koleris. Lu koleris apa? Melankol kayak. Lu koleris melankol. Iya Okay. gitu. Dia koleris melankol dan gue sanguin koleris, ada melankolisnya juga yang dimana gue punya pendapat dan gue punya pengetahuannya gue sendiri, dia juga punya pendapat dan dia juga punya pengetahuannya sendiri. Yang ketiga itu gue pengen exercise, itu yang paling bisa dicapai selama 100 hari bro. Pengen exercise, like olahraga kayak mungkin nge-gym gitu, ya? di rumah aja gitu kan. Terus yang berikutnya bikin portofolio. Bikin portofolio. Kebetulan gue desainer ya, jadi gue pengen bikin portofolio apa yang udah gue desain gitu. Nah, itu pengen gue rapin lagi, gue bikin dalam satu akun Instagram tersendiri gitu. Jadi gue punya akun Instagram pribadi yang buat bersenang-senang dan satunya buat portofolio gue gitu. Ya, anyway memang di Instagram kita juga butuh untuk bikin portofolio kita sih, supaya orang kenal kita gitu loh. Kita punya personal branding itu perlu juga ada di situ. Yang kelima itu belajar musik. Yang kelima belajar musik ya. Lu pengen belajar musik? Gini, gue hobi nyanyi sebenarnya, gue seneng banget nyanyi. Oke, tongkrongan tuh gue kayak seneng banget nyanyi. Iya, sih. Gue main gitar. Genre apapun kayak gue bisa masuk gitu. Nah, walaupun gue kadang suka lupa lirik ya, tapi kayak gue perlu belajar alat musik gitu. Dari semua itu kan udah bisa gue gapai ke 100 hari. Nah, menurut lo apa yang bisa lo capai selama 100 hari? Oke, kalau gue sendiri, gue tuh di situ tuh semua tuh. Gak bisa baca, audiens gak bisa baca nih. Oke, jadi dari gue sendiri, ya puji Tuhan beberapa resolusi gue sudah sempat terpenuhi. Tapi ada lagi nih, gue pengen supaya 100 harinya gue ini gue tetap produktif dan juga gue tetap jadi orang tuh nggak monoton, nggak itu aja, tapi gue pengen kreatif dan menghasilkan karya-karya. Caranya juga. Nah, caranya yang paling pertama sebenarnya lu bergerak aja dulu ya kan, lu mulai aja dulu. Makanya kalau lu lihat konten-konten gue yang Instagram yang dulu itu memang sebenarnya masih agak jelek, tapi bagusnya syukurnya mulai kesini sudah mulai agak. Oh, jadi lu pengen selama 100 hari ini terus upgrade konten lo, upgrade gitu. Skill gue dalam bikin konten. Next gue mau bikin video lebih banyak lagi, video di Instagram. Outputnya apa nih outputnya nih selama 100 hari ini? Maksudnya keluarannya konten lu lebih bagus kah, atau followers lu nambah berapa sekian gitu, atau like-nya nambah berapa? Ya, so gue pengen bagusin personal branding gue
gue pengen bagusin cara pembuatan skill editing video dan juga skill pengambilan video gue. Oh, artinya ini ya outputnya lebih kepada perbedaan mengambil video. Iya. Terus gue memang sejujurnya punya impian kalau bisa sebelum tahun ini selesai dalam 100 hari, gue harus capai 10.000 follower. Oh iya, buat balik modal tuh. Di IG balik modal dong. Iya lu lihat aja kan ini ya kan ini ya. Modal Kan? lo bikin video lihat. Ini semua modal ini. Ini aja nih modal ini. Tega kalian kalau nggak follow Bang Nih. Iya. Oke, jadi secara di Instagram gue pengen punya follower lebih banyak 10.000 dan gue sekarang lagi bangun agensi yang bergerak di bidang personal branding untuk bagi siapapun yang mau belajar bikin konten boleh gabung sama-sama, kita ajarin semuanya dari nol. Itu bisa lo capai selama 100 hari? Gue rasa sih bisa. Tapi belum nanti langsung jadi agensi yang resmi. Bukan. Jadi apa nih selama 100 hari itu agensinya bentuknya apa? Agensinya ya kita bikin materi, kita bikin komunitas lewat WA, lewat Telegram seperti itu. Dan impian gue lain lagi adalah gue pengen nge-MC di beberapa kelas Zoom, kelas digital. Gue sekarang nih lagi ngembangin lagi skill public speaking gue untuk bagaimana cara wawancara orang yang bagus seperti si Om terstruktur lah ya. Om Deddy ya terstruktur, tapi nggak monoton, tapi bisa bikin orang itu wah ini keren gitu. Gitu. Jadi gue pengen ningkatin banyak skill sih sebenarnya dari cara nge-MC. Makanya lu lihat gue lagi rajin nge-live kan. Tapi selama ini berarti artinya 100 hari ini yang pengen lo capai adalah ngebuat konten lebih bagus sama tadi apa namanya skill editing agensi yang tadi itu ya materinya dulu lah atau apalah yang bisa dicapai dalam 1 hari. Iya, terus followers 10.000. Oke, jadi gue juga pengen bikin ini loh, apa ya, kayak modul gitu, e-course. Itu impian gue. Memang gue lagi cari teman-teman sih siapa aja yang bisa bikin e-course untuk kita bisa bikin e-course, dan semoga gue berharap bisa tercapai dalam 100 hari. Nah, jadi mungkin dari 5 target itu yang tadi gue sebutin, kita bagi nih 100 hari nih yang bisa kita kerjakan tiap hari yang mana sih? Nah, dari 5 target gue yang tadi tuh kayak bikin konten, exercise, terus kayak apa namanya belajar musik dan bla 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 tadi tuh kan. Kayaknya bisa dilakukan setiap hari exercise gitu. Exercise. Iya, itu kayak olahraga ringan gitu kan. Kayaknya gue tiap menyisihkan waktu 2 jam untuk itu gitu. 1 jam setelah bangun tidur, 1 jam sebelum tidur. Dan selama 100 hari gue bisa capai gitu. Apa nanti outputnya mungkin tubuh gue lebih bugar atau lebih gede ya, kita nggak tahu ya. Kita lihat nanti ya di podcast selanjutnya gitu. Nah itu bisa gue capai dong. Pasti bisa kita capai dan kalian capai gitu. Nah sisanya itu kita tinggal ngebagi waktu nih. Kita punya 24 jam, kita bagi 3 aja. 8 jam untuk kerja, kemudian gue masih kerja gitu ya. 8 jam buat kerja, 8 jam buat tadi apa namanya educate yourself gitu kan, upgrade yang tadi itu 100 hari tadi. Sama yang 8 jam kita buat rest your body gitu, istirahat lah. Tinggal ngebaginya 8 jam, pilih salah satu pencapaian yang bisa dulu lakukan setiap hari selama 100 hari, dan sisanya lu tinggal bagi aja nih. Misalkan target selama 20 hari gue harus udah bisa menguasain apa gitu. Oh gue udah bisa menguasai 20 hari minimal kunci-kunci dasar gitar misalnya gitu. 20 hari gue minimal udah bisa ngasih tulisan seperti ini gitu. Itu aja sih yang lebih realistis aja sih. Itu dari gue sih. Kalau dari lo gimana? Oke, kalau dari gue sendiri, yang paling pertama setiap kali gue mau mencapai sesuatu, udah pasti gue akan bakalan bikin goalnya, goal secara goal utamanya, habis itu di breakdown, dipecah-pecah menjadi yang paling terkecil. Nah setelah itu gue akan bikin list. Kira-kira ini gue bisa capai dalam beberapa hari. Kayak contoh, gue bikin konten ini, gue usahakan belajar dalam 1-2 bulan loh bro. Tapi yang paling pertama gue bikin dulu, jelek gak apa-apa, gue hajar aja gitu. Habis itu gue bikin, kalau jelek gue tanya ke orang-orang, gue perbaikin lagi. Nah setelah gue bikin goalnya, gue bikin list apa aja yang gue mau capai. 5 hal ini, habis itu gue bagi timelinenya. Tapi balik lagi seperti yang tadi lu bilang, memang semua goal yang kita mau capai dalam 100 hari ini kan nggak lama ya, ini kan cepat. Iya, cepet banget. Jadi dalam 100 hari ini kita pastikan goal kita itu yang realistis tapi bisa dicapai juga. Iya gitu. Ya udah, lu kerjakan aja. Kalau gue gitu, yang paling pertama tulis goal dulu, yang kedua bikin listnya, setelah itu yang ketiga tentukan timelinenya. Kalau timeline kan gampang, ini kan tinggal 100 hari. Setelah itu yang keempat, yang paling penting adalah eksekusi. Jadi gitu. Jadi yang paling penting adalah kalau kita sudah bikin goal, kita langsung eksekusi aja.
gue rasa biar kita nggak terlalu insecure banget gitu. Biar nggak terlalu overthinking gitu menghadapi tahun 2020 yang wah gila dia kayak badai gitu kan. Ya pasti badai pasti berlalu lah, tapi paling nggak biar nggak nyesel banget nih gitu kan. Oh paling nggak ketika 2020 badan gue udah lebih gede gitu kan, berotot gitu kan. Atau paling nggak gue udah lebih punya kosakata baru gitu dalam menguasai belajar bahasa gitu. Jadi sebelum menyesal kita masih punya 100 hari, jadi so guys nggak perlu insecure gitu, kita punya banyak waktu gitu. So sebenarnya tahun 2020 ini ya ini menurut gua ya, karena gua juga pernah lihat di beberapa artikel atau penelitian mengatakan bahwa ini tahun-tahun yang paling banyak orang insecure dan overthinking. Ini tahun yang tingkat stresnya itu paling tertinggi di dunia. Sebenarnya insecure dan overthinking itu bisa diatasi kalau yang pertama kita menyalurkan itu ke wadah yang bernama skill. Kalau kita mengembangkan skill kita, entah itu nulis, entah itu kita main musik, kita nyanyi, atau kita bikin video, atau kita nge-podcast, atau bikin konten, itu pasti bakalan hilangin insecure gua. Bisa. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih banyak orang insecure? Kenapa banyak orang overthinking? Kalau gua nggak mau pikir banyak-banyak, cuman 2 aja. 1, nggak ada duit. Itu aja. Yang kedua apa? 1, nggak ada duit. Yang kedua, dia nggak produktif. Itu menurut gua. Nah, jadi bagaimana caranya untuk dapat duit? Ya, kita semua udah tahu, kita mesti bisnis. Mau nggak mau kita harus putar otak bagaimana mikirin caranya supaya kita bisa punya bisnis. Dan yang kedua, produktif. Sebenarnya menurut gua, produktif ini adalah hal yang paling gampang untuk kita capai di tahun 2020 yang sisa 100 hari ini. Caranya gimana? Ya itu tadi gua bilang. Kita bikin konten kayak kita jualan apa kek gitu, kita bikin video, kita bikin podcast, kita rekam suara kita meskipun jelek, rekam aja gitu. Oke. Gue ini bukan tipe orang yang wasting time. Ya ampun Deli, lu bawa kerecehan lu ke YouTube gua. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi simpulannya kan ini 100 hari lagi nih. List dulu nih apa yang pengen lo lakukan dan menurut lo apa yang bisa lo lakukan selama 100 hari, kemudian bagi waktunya dan eksekusi paling penting. Siap, mantap guys. Oke, itu aja guys. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian like, terus komen di bawah kalau ada yang relate dengan kalian. Jangan lupa share atau tag 3 teman kalian di sini. Itu aja guys. Semoga video ini bisa motivasi kalian supaya di 100 hari ini kalian tidak patah semangat, tapi kita boleh sama-sama kejar apa yang kita mau capai.